Apakah kamu tahu tentang asal-usul Perang Diponegoro? Sepertinya aku sedikit tahu tentang cerita asal-usul Perang Diponegoro, namun aku hanya tahu pada akhir ceritanya. Baiklah, aku akan menceritakan tentang awal mula terjadinya peperangannya. Nah, pada kala itu Belanda menguasai kerajaan-kerajaan di Jawa, salah satunya kerajaan di Yogyakarta. Belanda memiliki kekuasaan yang sama besarnya dengan kerajaan. Saat Raja Hamengkubuwono keempat meninggal, Pangeran Diponegoro menggantikannya. Namun, ia menolak dan memilih menjadi pendamping penerus kerajaan, yaitu Sultan Hamengkubuwono kelima. Belanda tidak menyukainya karena akan sulit untuk mengaruhinya. Lama-kelamaan, budaya barat dibawa oleh Belanda. Keraton sering mengadakan pesta minuman keras dan judi. Pangeran Diponegoro ingin menghilangkan kebudayaan tersebut, tapi malah ia menjadi musuh kerajaan. Pangeran pun pergi ke rumah keluarganya yang berada di Tegalrejo. Nah, pada Mei 1825, Belanda mengadakan pembangunan Jalan Yogyakarta yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro marah dan mengumumkan perang melawan Belanda. Belanda merasa diancam oleh Pangeran Diponegoro. Belanda melakukan perlawanan terhadap Pangeran Diponegoro di kediamannya, yaitu Tegalrejo. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro berdesak untuk tinggal sementara di Goa Selaron. Namun, kelanjutannya sepertinya aku lupa. Apakah kamu bisa menceritakannya? Aku tahu lanjutan ceritanya, aku akan melanjutkan ceritamu. Jadi, Pangeran Diponegoro saat berdesakan untuk tinggal sementara di Goa Selaron, Pangeran Diponegoro saat di Goa Selaron menjadi banyak pengikutnya. Pangeran Diponegoro menjadikan Goa Selaron sebagai benteng pertahanan perlawanan terhadap Belanda. Dalam perlawanan ini, Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi ikut serta. Pangeran dan pasukan menyusut ke dalam benteng, kemudian Belanda untuk mencari informasi tentang Belanda. Setelah semuanya selesai, Pangeran Diponegoro memimpin perang besar-besaran di benteng kediaman Belanda. Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Dari situlah dikenal sebagai Perang Diponegoro. Pasukan pribumi melawan Belanda saat musim penghujanan, karena saat-saat musim itulah membuat pasukan Belanda melemah. Namun Belanda tidak menyerah begitu saja. Belanda mengumpulkan pasukannya dari seluruh Nusantara membantu peperangan lawan ini. Pasukan Belanda meningkat lebih banyak dan menggunakan senjata yang lebih canggih lagi. Pasukan pribumi banyak yang mati. Pada tahun 1829, Kiai Mojo dibawa oleh Belanda dan disusul oleh Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibusa Sentot Prawirojo. Tahun 1930, Pangeran Diponegoro tidak tega melihat pasukannya dibantai. Beliau memaksakan dirinya untuk berunding dengan Belanda untuk menghentikan perang demi keselamatan pasukannya. Pangeran Diponegoro harus rela dirinya diasingkan di Manado, lalu dipindahkan ke Makassar dan meninggal di benteng Rotterdam 8 Januari 1855. Oh, jadi seperti itu asal-usul Perang Diponegoro. Terima kasih ya sudah menceritakannya kepada saya. Iya, sama-sama. Apakah kalian sudah tahu? Tahu, kalian baru tahu dari cerita kita. Terima kasih ya. Telah menonton dan mendengarkan cerita kita. Dadah.